Awalnya itu bisa nulis sama istri karena sebelumnya ini pun ada satu skrip yang kami tulis berdua juga bertiga dengan Arik Riting. Itu film belum tayang, tapi itu film bercerita tentang ibu-ibu di Bromo. Dan kami butuh perspektif perempuan ketika menulis. Kemudian akhirnya saya mengajak istri saya yang saya tahu persis beliau bisa menulis. Kalau diskusi kreatif udah dari dulu, bahkan setiap kita mau tidur Pillow Talk tuh ada diskusi kreatif atau kehidupan gitulah ya. Cuman kalau project menulis film ini adalah kali kedua gitu. Jadi yang pertama dulu ada project yang film di Bromo, yang sekarang ini yang horor di Orang Pintar ini gitu. Kalau diskusi berdua buat di project ini sempat ada mungkin ya intik-intik kasih kayak jadi mungkin ada perdebatan yang tadi kalian berdua ada pesannya? Ada pasti. Ada pasti. Cuman perdebatannya lebih ke kita yang sama-sama bingung gitu. Maksudnya bukan yang Bang Abdul ngeluarin opini terus saya serang atau saya ngeluarin opini dipatahkan sama dia. Enggak. Jadi kita sama-sama kayak ini enaknya gimana ya gitu. Jadi terus kita cari solusinya sama-sama gitu. Mungkin awalnya dari segi mantra kan, karena mantra itu kita tidak ingin merujuk kepada satu suku tertentu atau agama tertentu, terus kita tuh bingung gitu mau ambil mantra yang mana. Dan saya ingat saya adalah circle pertemanan di Malang yang saya dipinjamkan literasi tentang buku Sewel Kuno itu. Contohnya sudah ada yang betul, Ko Ernest dan Teh Merah. Tapi saya itu sebenarnya mengajak dia menjadi editor bayangan saya itu sebenarnya tidak hanya diskripkan. Sejak saya menikah, setiap materi stand up saya itu dialah komedi badinya. Jadi sudah terbiasa dari situ. Setiap materi stand up saya itu sebelum saya bawakan, saya akan komedi badi dengan dia, bagaimana dari perspektifnya dia melihat materi saya dan segala macam. Yang kemudian akhirnya ketika saya menjadi komedi konsultan atau apa, kebiasaan itu terbawa. Kadang saya membuat sebuah scene lucu gitu untuk membantu seorang sutradara. Kadang saya tanya ke dia, kalau diginiin lucu nggak? Jadi gitu-gitu. Jadi seiring dengan diskusi ini kemudian sampai di titik kami, waktu saya mendapatkan kesempatan untuk menulis skenario, saya ajaklah istri saya untuk berbagi pikiran. Dan ketika kita berbagi dan ya sudahlah sekalian jadi penulis deh gitu. Akhirnya kita larang. Nah, role modelnya contohnya itu sudah ada di Ko Ernest dan Teh Merah. Sebenarnya menulis skrip itu sama kayak kalau kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Cuman ini kan lebih serius, lebih ada tema tertentunya, lebih ada poin-poin khusus yang harus dikembangkan gitu. Jadi dalam menulis ini kayak yang saya bilang tadi, jadi kebingungan kita itu kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Kita duduk bareng mikir ini enaknya gimana ya. Oke, aku cari yang ini ya, ntar kamu yang ininya kayak gitu. Jadi dari riset kami masing-masing, lalu kita satukan di waktu duduk bareng atau Bang Abdul udah nulis skrip, dilempar ke saya lihat, saya screening, ini kayaknya kurang dialognya kurang enak deh, gimana kalau dialognya ditambahin ini gitu. Dan Bang Abdul kalau misalkan dikritik itu dia langsung menerima Pak, atau mungkin ada perdebatan? Bakar-bakar rumah ya? Lebih ke kayak logikanya ini masuk nggak sih gitu. Kalau misal aku mengusulkan ini, kalau ini gimana? Nah, Bang Abdul itu lebih karena dia pengalamannya membaca banyak buku, terus menulis beberapa film, jadinya logika itu tuh bisa jalan gitu. Enggak deh, kayaknya kalau yang ini nanti logikanya di scene ini tuh kurang gitu. Jadi bener-bener kita tuh nulis film yang jangan sampai logikanya tuh gak jelas gitu. Harus bisa, adegan ini harus bisa menjawab kenapa adegan ini kayak gini gitu.